Terima kasih Pak Dedi atas perkenalannya. Mudah-mudahan kita di sini bisa share pengalaman Bapak Ibu terkait ini yang karena Bapak Ibu yang tahu di lapangan ya seperti apa pelaksanaan pembelajaran termasuk RPP yang sudah Bapak Ibu buat. Bapak Ibu, saya izin share dulu terkait kontrak ya. Nanti setelah kontrak baru nanti kita ke teknis pelaksanaan PPL. Oke. Sudah muncul belum Bapak Ibu? Oh, apa itu mah? Kelas? Sudah Bu. Sudah. Oke. Kelas. Nah, Bapak Ibu ini adalah kontrak perkuliahan yang akan kita laksanakan dari tanggal 8 sampai 16 Juni. Jadi kontraknya per PPL gitu ya, per RPP. Jadi ini untuk PPL RPP saja. Nah, hari ini harapannya dari kami, Bapak Ibu sudah melaksanakan koordinasi dengan Bapak Ibu sekolah, Bapak Ibu kepala sekolah terkait kegiatan PPL yang akan Bapak Ibu laksanakan. Gitu, ya, karena PPL ini iya sebentar Pak, saya mute. Oke. Nah, jadi PPL ini disebut juga dengan istilahnya PPL simulasi Bapak Ibu. Jadi berbeda dengan PPL ketika teman-teman Bapak Ibu PPG di tahun 2021 ya. Nah, kalau mereka melaksanakan PPL-nya itu adalah real teaching karena sekarang Bapak Ibu berada di posisi kegiatan pembelajaran sedang tidak berlangsung begitu ya. Rata-rata di sekolah sekarang sedang ujian ya Bapak Ibu ya. Sehingga pelaksanaan pembelajaran itu sudah terlewat untuk semester genap ini begitu. Nah, sehingga nanti Bapak Ibu melaksanakan PPL-nya itu hanya simulasi gitu. Jadi hanya perwakilan siswa. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu diharapkan Bapak Ibu yang belum koordinasi dengan kepala sekolahnya terkait pelaksanaan PPL yang sedang Bapak Ibu laksanakan dari mulai 8 Juni sampai tanggal 7 Juli Bapak Ibu. Jadi selama kurang lebih 24 hari ya, 26 hari. Nah, jadi dari 8 Juni sampai dengan 7 Juli 2022 Bapak Ibu akan melaksanakan PPL selama 26 hari itu. Nah, oleh karena itu kami mohon Bapak Ibu bisa koordinasi dengan kepala sekolah untuk nanti meminta izin terkait ada 10 kurang lebih lah 10 orang siswa yang nanti akan dilibatkan dalam kegiatan pembelajaran simulasi PPL itu gitu. Kan seyogianya mereka itu siswa itu kan libur ya. Jadi minggu ini tuh tidak ada kegiatan PBM, hanya ujian. Nah, akan tetapi di rundown, di jadwal ini, Bapak Ibu minggu ini sudah mulai mengimplementasikan RPP 1 lengkap dengan PTK. Jadi mulai besok, Kamis, Jumat, itu Bapak Ibu sudah mulai melaksanakan kegiatan pembelajaran yang simulasi itu. Jadi kegiatan pembelajaran simulasi itu Bapak Ibu nanti mengambil siswa kurang lebih 10 orang. Nah, nanti teknisnya akan kami sampaikan gitu ya Bapak Ibu. Jadi yang hari ini Bapak Ibu sudah koordinasi dengan Bapak Ibu kepala sekolah di sekolahnya masing-masing belum? Sudah, Bu. Sudah, oke. Jadi sudah diyakinkan ya bahwa Bapak Ibu kepala sekolahnya ini sudah mengetahui Bapak Ibu sedang melaksanakan PPG dan melaksanakan PPL dengan nanti melibatkan siswa Bapak Ibu sebagian gitu ya, sebagian siswa Bapak Ibu yang nanti akan dilibatkan dalam kegiatan pembelajaran simulasi. Nah, kemudian Bapak Ibu ini hari ini kita
selesai sampai ke sini ya. Nah, kemudian besok itu kalau di kontrak Bapak Ibu sudah masuk ke jadwal mengimplementasikan RPP 1 lengkap dengan PTK, pola praktik pembelajaran mandiri ya. Jangan lupa proses pembelajarannya akan direkam melalui video. RPP mana yang nanti akan Bapak Ibu gunakan? Bapak Ibu kan sudah membuat RPP, berapa RPP Bapak Ibu? 3, Bu. 3 ya. Iya. Nah, yang pertama besok, ya besok, kalau tidak besok berarti Jumat ya, itu hanya 2 hari itu karena Bapak Ibu harus mencoba menyesuaikan dengan timeline yang atau kontrak yang kami berikan sehingga nanti bisa selesai sesuai waktu yang sudah disediakan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu punya kesempatan mengimplementasikan RPP 1 dengan PTK-nya itu di hari kedua atau hari ketiga lah gitu ya, maksimal hari ketiga. Jadi maksimal Jumat Bapak Ibu sudah ngajar dari RPP 1 gitu ya. Nah, ngajarnya berapa JP? Nah, ini tergantung nanti Bapak Ibu levelnya Bapak Ibu ada di posisi mana. Apakah di SD, SMP, SMA, atau SMK? Karena setiap level itu memiliki JP dengan durasi yang berbeda ya Bapak Ibu ya. Kalau di SD berapa? 35 menit ya? 35 menit, di SMP 40, di SMA 45 begitu. Iya. Nah, berarti itu jadi nanti 1 JP Bapak Ibu rekam kegiatan pembelajarannya gitu ya. Di hari kedua berarti besok atau hari Jumat Bapak Ibu. Direkam dari awal sampai akhir. Jadi kalau bisa dari mulai Bapak Ibu masuk pengalaman saya ketika melihat video pembelajaran. Jadi Bapak Ibu ketika masuk pintu itu jarang mengucapkan salam. Jadi mulai salam itu ketika mulai pembelajaran. Padahal kan etikanya nggak begitu juga ya. Jadi ketika kita buka pintu kelas, itu ucapan salam ke siswa. Assalamualaikum anak-anak. Nanti kalau mau salam lagi di pembukaan pembelajaran itu nggak apa-apa, beda lagi. Gitu ya. Jadi itu yang sering saya lihat. Jadi salam itu disampaikan ketika mau membuka saja gitu ya Bapak Ibu. Nah nanti Bapak Ibu kalau videonya Bapak Ibu shoot dari awal, kan ada yang di shootnya itu mulai dari buka pintu, ada yang dari ruang guru masuk ke kelas gitu ya, tergantung nanti Bapak Ibu. Nah yang penting etika-etika yang seperti itu juga harus diperhatikan. Nah kemudian Bapak Ibu di hari ketiga Bapak Ibu ini sudah punya dokumentasi video pembelajaran yang sudah Bapak Ibu laksanakan di RPP 1. Nah, video ya. Nah, itu Bapak Ibu ngedit video itu Bapak Ibu di hari ketiga ya, di hari ketiga, kemudian hari kelimanya Bapak Ibu ini memastikan desain operasional pelaksanaan PTK dengan dosen pembimbing. Jadi di sini Bapak Ibu kan kemarin sudah punya proposal PTK ya, proposal PTK. Nah, proposal PTK, instrumen yang Bapak Ibu buat, Bapak Ibu aplikasikan di sini. Gitu, diterapkan. Jadi nanti mungkin kalau yang ada pretest, berarti ada pretest di sini, ada post-testnya apakah mau di RPP 2, berarti. Nah, tinggal nanti lihat model apa yang Bapak Ibu gunakan di PTK itu, kemudian materinya apa, itu harus relevan antara PTK dengan instrumennya. Ya, instrumen PTK apa saja yang Bapak Ibu buat? Penugasan. Instrumen PTK-nya yang sudah dibuat waktu karya kemarin sudah direview juga. Apa tuh, Bapak? Observasi. Lembar observasi. Apalagi? Anekdot. Oke, boleh. Apalagi? Wawancara. Instrumennya. Wawancara. Kalau ada wawancara, kalau misalnya memang ada informasi yang digali ya. Apalagi Bapak Ibu instrumen utamanya? Membagikan rubrik. Oke, rubrik. Kalau Bapak Ibu melakukan penilaian bebas ya. Apalagi Bapak Ibu, yang paling penting, yang paling urgen dalam PTK itu instrumennya apa?
Bapak Ibu setiap ngajar buat apa Bapak Ibu? tes Bu. RPP. RPP. Ya. Jadi RPP berarti nanti yang harus Bapak Ibu siapkan RPP itu berarti nanti relevan dengan PTK yang Bapak Ibu buat. Dari model, metode, materi, instrumen. Ya, jadi instrumennya RPP. Selain RPP apalagi Bapak Ibu? Lembar evaluasi Bu. Lembar evaluasi. Lampirannya. Nah, evaluasinya ada aspek apa saja yang Bapak Ibu ukur? Spiritual, sosial Bu. Nah, tergantung nanti di PTK-nya Bapak Ibu mengukur apa? Apakah aspek pengetahuan, keterampilan, atau sikap? Gitu ya. Berarti instrumen itu yang harus Bapak Ibu siapkan. Gitu. Boleh Bapak Ibu silahkan di-upload dulu di hari ini atau hari besok RPP-nya. Nanti saya lihat maksudnya relevansi antara RPP dengan instrumen, ya, gitu. Jadi boleh Bapak Ibu share mulai hari ini atau besok atau sebelum ke lapangan juga boleh, silahkan. Supaya nanti kalau misalnya ada yang perlu diperbaiki, nanti saya kembalikan lagi. Jadi belum dinilai, nanti dinilainya di sini, ya. Nah, kemudian ini memastikan desain operasional pelaksanaan PTK ya. Nah, nanti Bapak Ibu insya Allah sudah punya proposal dan sudah direview. Saya yakin nanti tinggal Bapak Ibu aplikasikan di kelas ya. Kemudian ini praktek PTK siklus 1. Jadi ini karena sekalian Bapak Ibu biar sekali jalan gitu ya. Jadi supaya Bapak Ibu tidak bolak-balik lagi ngajar ongkoh PTK ongkoh. Ini ada orang Sunda semua. Sunda Bu. Ya. Jadi di sini itu Bapak Ibu plus ngajar plus PTK Bapak Ibu. Jadi maksud saya tidak 2 kali Bapak Ibu ke kelas. Yang satu ngajar, satu lagi untuk PTK. Ya mau seperti itu juga silahkan, boleh ya. Mau sekaligus di sini mengimplementasikan RPP plus PTK silahkan. Yang penting nanti produk dari kegiatan Bapak Ibu sampai hari ke-6 itu adalah video pembelajaran, ya, video kegiatan pembelajaran, dan RPP satunya sudah oke, berikut instrumennya. Jadi di dalam RPP itu bahan ajarnya ada, aspek instrumen yang mengukur aspek pengetahuan ada, keterampilan ada, sikap ada, dan LK. Baru nanti Bapak Ibu di tanggal 15 di hari ke-7 kita akan melaksanakan review kelompok 1 terkait RPP dan video pembelajaran yang sudah Bapak Ibu laksanakan. Jadi kalau di sini ada 20 orang mahasiswa PPG, berarti 10 hari pertama itu yang kita review, yang lainnya boleh hadir ya gitu. Nah, kemudian yang 10 orangnya 11 sampai 20 ya, itu di hari kedua di tanggal 16 Juni. Gitu ya. Nah, ini adalah kontrak kita Bapak Ibu dari hari ini sampai tanggal 16 Juni 2022 untuk pelaksanaan PPL RPP 1. Ya. Oke. Kemudian sudah muncul Bapak Ibu PPT yang berikutnya? Muncul Bu. Ya, oke. Nah, yang berikutnya kita akan masuk ke teknis. Tadi sudah kontrak ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan boleh langsung raise hand Bapak Ibu, boleh juga melalui kolom chat atau boleh di on mic ya. Silakan santai saja Bapak Ibu, jangan terlalu serius. Yang penting serius imah ketika ngajar saja dan membuat video ya gitu. Jangan lupa aspek-aspeknya harus diperhatikan. Nah, di sini Bapak Ibu, di pelaksanaan kegiatan PPL PPG ini, program PPL ini merupakan kegiatan pendalaman praktek mengajar Bapak Ibu ya. Karena sebetulnya ini adalah kegiatan yang rutin Bapak Ibu laksanakan gitu. Jadi tidak asing lagi bagi Bapak Ibu untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran gitu ya. Akan tetapi itu mah sudah kodrat mungkin ya, karena kita bukan yang biasa disut
di depan layar. Jadi ketika di syuting deh tetap saja misalnya ada groginya gitu ya, padahal mengajarnya biasa ngalir gitu ya. Tapi ketika di syuting jadi grogi, nah itu mah manusiawi nggak apa-apa. Nah jadi rumpang rempeng gitu ya, kadang ngebuk lagi jadi bingung, padahal mah sudah biasa. Nah gitu ya, apalagi nanti di akhirat ya, CCTV banyak. Nah, sekarang hanya satu kamera padahal Bapak Ibu ya. Nah itu Bapak Ibu ya, jadi PPL ini kegiatan pembelajaran praktek mengajar sekaligus Bapak Ibu latihan melaksanakan PTK gitu ya. Karena PTK ini juga penting untuk kita sebagai tenaga pendidik bagaimana memperbaiki proses kegiatan belajar mengajar. Jadi refleksinya guru itu ada di PTK. Jadi apa yang sudah dilaksanakan oleh kita, nah berarti Bapak Ibu memperbaikinya itu biasanya melalui PTK. Apakah itu dari aspek metodenya, atau dari media, atau dari kegiatan lain ya. Nah ini yang berikutnya, PPL ini dilaksanakan selama 26 hari Bapak Ibu. Jadi kita ada 3 RPP dengan 2 PPL ya, PPL 1, RPP 1, PPL 1, RPP 2, kemudian PPL 2 itu untuk RPP 3. Nah ini kalau bobot SKS-nya itu dihitung 4 SKS Bapak Ibu selama 26 hari itu ya. Jadi mulai tanggal 8 Juni sampai nanti akhirnya di tanggal 7 Juli 2022. Jadi mungkin ketika anak peserta didik Bapak Ibu mau masuk kelas, Bapak Ibu berakhir PPL-nya gitu ya. Kurang lebih minggu kedua ya masuk semester ganjil itu. Nah Bapak Ibu nanti ini kontrak sudah saya sampaikan ya. Kemudian penilaian RPP dan perangkat pembelajaran ini mau saya share atau Bapak Ibu sudah memiliki penilaian RPP dan perangkat pembelajaran? Share aja mungkin Bu. Oke, boleh. Jadi nanti kalau belum nanti saya share di grup ya terkait penilaian RPP, kemudian penilaian perangkat pembelajaran, penilaian video pembelajaran dan PTK. PTK dan lembar kerja. Jadi nanti di PTK itu ada lembar kerja. Untuk PTK nanti diuploadnya di minggu ketiga Bapak Ibu. Gitu. Nah, jika dari tugas Bapak Ibu itu ada yang kurang dari 70, artinya Bapak Ibu harus melaksanakan remedial ya. Insya Allah yang penting Bapak Ibu ikuti step by step kegiatan PPL ini. Kemudian ketika kami juga sama-sama belajar ya dari Bapak Ibu, setiap orang punya pandangan masing-masing. Bukan berarti ketika saya memberikan masukan saya lebih hebat, tidak begitu. Ya Bapak Ibu yang luar biasa yang memang kalau ada masukan ya ikuti saja gitu ya. Seperti itu. Mohon maaf mungkin Bapak Ibu, saya juga baru belajar nih dari Bapak Ibu para senior yang luar biasa. Jadi mohon maaf ketika nanti ada sedikit masukan, bukan berarti tugas Bapak Ibu bukan jelek, tapi untuk lebih baik itu kita perlu proses, gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita sama-sama di sini berdiskusi, bertukar pikiran terkait tugas-tugas yang harus kita rampungkan di kegiatan PPL ini. Nah, kemudian Bapak Ibu, selain tadi tugas dan pelaksanaan PPL, ada juga review ya. Review ini yang sekarang kita laksanakan itu kalau hari ini saya menulisnya itu menyebutnya persiapan PPL saja. Review itu nanti di hari ke-7, hari ke-8. Hari ke-7, hari ke-8 itu kita review dari kegiatan PPL 1 dan kegiatan pembelajaran gitu ya. Nah untuk hari ini kita persiapan PPL gitu. Nah nanti Vkon ini akan kita laksanakan dalam 8 hari, setiap 8 hari itu 3 kali Bapak Ibu. Hari pertama, kemudian hari ke-7 dan ke-8 itu seperti itu gitu di kontraknya ya Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu di mata kuliah PPL ini ada 3 modul ya. Yang modul pertama itu PPL 1
isinya RPP 1, kemudian PPL 1 isinya RPP 2, dan PPL 2 itu isinya RPP 3. Ini RPP 3 10 hari karena berikut membuat laporan PTK dan presentasi PTK. Gitu. Jadi di minggu ketiga itu ada presentasi PTK. Kalau di minggu ke-1 dan minggu kedua, kita hanya diskusi terkait kegiatan pembelajaran dan RPP yang sudah Bapak Ibu buat, begitu ya. Nah, ini tanggal-tanggal pelaksanaannya, ya. Tadi sudah disebutkan juga di awal, ya, PPL 1 itu tanggal 8 sampai 16, PPL 1 untuk RPP 2 tanggal 17 sampai 25, kemudian di PPL 2 ini, untuk RPP 3 ya Bapak Ibu dilaksanakan pada tanggal 27 Juni sampai 7 Juli. Jadi kegiatan PPL ini kita laksanakan selama 26 hari gitu. 26 hari. Oke, kemudian yang berikutnya, nah ini Bapak Ibu pola PPL kita ya Bapak Ibu. Jadi pola PPL kita ini untuk batch 1 tahun 2022 itu disebut dengan pola PPL simulasi dan semuanya dilaksanakan secara luring Bapak Ibu. Jadi tidak ada online gitu ya. Ya, jadi nanti PPL simulasi itu Bapak Ibu dilaksanakan secara luring di sekolah Bapak Ibu masing-masing dan atas izin dari Bapak pimpinan Bapak Ibu ya, Bapak Ibu Bapak Kepala Sekolah. Nah, PPL simulasi ini dilakukan seperti pelaksanaan micro teaching Bapak Ibu. Jadi melibatkan siswa sebanyak 10 siswa. Jadi nanti Bapak Ibu kalau yang mengajar kelas 3 SD berarti anak kelas 3 itu Bapak Ibu minta izin ke pihak sekolah untuk dilibatkan dalam kegiatan PPL simulasi itu, gitu ya. Kemudian ada saran dari, karena kemarin ini hasil rapat dengan PANAS ya, Panitia Nasional Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ketika melibatkan siswa dalam kegiatan pembelajaran, karena mereka kan di luar jam pelajaran istilahnya ya. Jadi siswa yang dilibatkan pembelajaran ini, kalau bisa Bapak Ibu nanti siapkan katanya snack saja gitu ya, snack untuk anak-anak, karena anak-anak itu kan mestinya mereka libur gitu ya. Nah, Bapak Ibu libatkan di sekolah begitu, atau apalah makanan kecil, tenggo atau apalah, yang penting itu adalah sebagai ucapan terima kasih Bapak Ibu atas kontribusi mereka dalam PPL Bapak Ibu begitu ya, karena mestinya kan mereka libur gitu ya, libur tidak ada kegiatan pembelajaran, tapi Bapak Ibu libatkan di sekolah. Nah, itu hanya masukan dari kami gitu supaya mereka senang gitu, senang dilibatkan, karena tidak hanya sekali Bapak Ibu, mereka dilibatkan itu sampai 3 kali gitu ya, seperti itu. Jadi itu harapan dari kami untuk Bapak Ibu ketika nanti Bapak Ibu melibatkan para peserta didik Bapak Ibu. Nah, kemudian bagi sekolah yang memberikan izin guru atau Bapak Ibu melakukan pembelajaran real, maka diperbolehkan. Jadi kalau misalnya dari pihak sekolah, silahkan aja, nggak apa-apa sekelas juga. Nah, itu lebih baik, silahkan. Ya, jadi menggunakan kelas real silahkan Bapak Ibu, seperti itu, gitu ya. Jadi kalau siswanya mau, kemudian sekolahnya mengizinkan Bapak Ibu melakukan pembelajaran real, itu luar biasa, silahkan, gitu ya. Kalau tidak, berarti minimal ini yang Bapak Ibu lakukan, PPL simulasi dengan seluruh peserta didik. Begitu. Nah, kemudian Bapak Ibu, PPL simulasi ini dilaksanakan sesuai tahapan yang ditentukan. Ya, tadi ada PPL 1, kemudian PPL 2, dan PPL 2, RPP 3 dengan PTK. Kemudian nanti setiap kegiatan pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan ya, dari RPP 1, RPP 2, RPP 3 itu Bapak Ibu dokumentasikan dalam bentuk video sesuai durasi mengajar Bapak Ibu.
Jadi kalau di SD 35 menit berarti Bapak Ibu mau video itu 35 menit. Nanti Bapak Ibu ketika yang di-share linknya ke Space itu Bapak Ibu edit dengan durasi 15 menit. Dengan catatan ini di-uploadnya di YouTube masing-masing ya Bapak Ibu. Dengan catatan bahwa kegiatan pembelajarannya tadi meliputi kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup itu muncul. Jadi aspek-aspek yang dinilai, Bapak Ibu nanti perhatikan aspek-aspek apa saja yang dinilai di dalam RPP dan video, berarti itu yang harus muncul, gitu, ya, gitu. Itu yang harus diperhatikan oleh Bapak Ibu. Kemudian nanti ketika Bapak Ibu sudah mengupload link YouTube dan RPP Bapak Ibu, nanti baru kami dan Bapak Guru Pamong akan menilai RPP dan PPL simulasi yang Bapak Ibu kirim di Space gitu ya. Nah, waktu PPL simulasi ini sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan dan tidak ada perubahan Bapak Ibu. Jadi tadi di kontrak Bapak Ibu tinggal melihat kapan jadwalnya Bapak Ibu melaksanakan PPL simulasi, kemudian mengupload video dan RPP, gitu ya. Jadi ini tidak ada perubahan jadwal. Bu, bisa tidak digeser ke tanggal 17? Ya, karena berikutnya Bapak Ibu sudah harus melakukan kegiatan yang lain, gitu ya. Jadi kita berusaha sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Gitu. Itu juga untuk kemudahan kita Bapak Ibu, sehingga nanti PPL selesai, tugas Bapak Ibu sudah selesai. Tinggal nanti menunggu ke tahap berikutnya. Gitu. Nah, Bapak Ibu, untuk pendekatan pembelajaran yang disarankan, ya. Jadi pendekatan pembelajaran yang disarankan itu saya awal ini sudah para dosen pembimbing ataupun guru pamong sudah mengarahkan ya bahwa pendekatan pembelajaran yang digunakan itu adalah problem based learning atau project based learning ya gitu, dengan tahapan pembelajaran terekam dengan jelas Bapak Ibu. Ini intinya. Jadi nampak kegiatan pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan, kalau misalnya problem based learning dari mulai Bapak Ibu bagaimana Bapak Ibu memberikan simulasi atau menyampaikan masalah-masalah yang harus mereka analisis di awal pembelajaran itu nampak. Kemudian solusi yang dilakukan oleh siswa itu kelihatan gitu ya. Nah, jadi tahapan pembelajaran sesuai dengan model yang Bapak Ibu pilih itu nampak di dalam video pembelajaran. Dari mulai persepsi, kegiatan inti dan penutup, termasuk refleksi tindak lanjut. Proses penilaian itu juga harus nampak dalam durasi 15 menit. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu ya, untuk mengisi kolom komentar yang berisi tanggapan Bapak Ibu terkait diskusi hari ini. Silakan Bapak Ibu mau menanggapi apa. Yang penting minimal satu kali tanggapan Bapak Ibu di kolom review. Ya. Jadi tidak hanya cukup saya hadir dan memberikan tanggapan apa gitu, boleh seperti itu ya. Jadi tidak cukup hanya dengan hadir, tapi Bapak Ibu memberikan apa sih tanggapan Bapak Ibu atau kesimpulan Bapak Ibu terkait diskusi kita hari ini ya. Nah, mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari Bapak Guru Pamong, Pak Dedi, mangga. Bisa nanya Bu, bentar Bu. Oh, mangga Pak Budi silakan. Tadi disampaikan ya ada langsung di kelas PTK atau di luar PTK kata Ibu ya. Ya. Supaya tidak 2 kali ke kelas, langsung saja. Maksudnya apa tuh Bu? Terus yang kedua, apakah dalam PTK tersebut di RPP pertama itu PTK-nya itu siklus pertama atau langsung ada hasilnya? Kalau ada hasilnya kan nggak mungkin baru 1 kali pertemuan gitu Bu. Berarti di PTK-nya di laporannya hanya sampai siklus pertama gitu aja. Itu Bu, segitu aja dulu lah. 2 yang tadi yang disampaikan oleh Ibu, ada yang di luar kelas, ada yang langsung PTK-nya kata gitu.
Saya nggak paham tuh, gimana tuh? Oke. Terima kasih Pak Budi atas pertanyaannya. Oke, jadi begini, kalau lihat di kontrak, ya, di kontrak itu ada 2 kategori yang nanti bisa Bapak pilih. Jadi Bapak ngajar PTK, gitu ya. Jadi misalnya ngajar tuh besok hari Kamis. Nah, karena Bapak PTK-nya terpisah dengan jam ngajar, nah Bapak nanti melakukan lagi PTK siklus 1 di hari Sabtu misalnya atau hari Jumat. Saran kami supaya Bapak sekali jalan, ya, sekaligus mendayung, ya, 2 pulau terlampaui Bapak Ibu. Ya. Jadi Itu Bu, ya. ngajar plus PTK. Jadi instrumen yang Bapak Ibu gunakan, RPP yang Bapak Ibu gunakan itu RPP yang ada di PTK. RPP 1. Artinya itu untuk siklus 1. RPP 1 untuk siklus 1. Nanti pertemuan kedua itu siklus 2-nya. Minimal kan 2 siklus ya, Bapak Ibu, begitu. Nah, Jadi gini Bu. Jadi di laporannya nanti PTK itu siklus 1 sampai siklus 1 karena saya RPP-nya baru satu kali gitu kan ya. Dalam pertemuan pertama. Nah, gitu ya. Kalau yang pertemuan kedua berarti siklus kedua gitu kan. Kalau siklus ketiga berarti siklus ketiga hasilnya baru muncul di PTK yang laporan yang PTK yang ketiga gitu Bu. Iya. Ya. Saran kami 2 aja, 2 siklus Pak. Jadi berarti sudah muncul di yang ketiganya nggak usah buat PTK lagi kalau gitu. Nggak usah. Iya gitu Bu ya. Iya betul. Jadi yang ketiga itu buat laporan. Laporannya maksudnya? Laporan PTK. Oh, yang komplitnya gitu. Sampai kesimpulan. Kalau yang ke-1 yang kedua, apakah masuk juga pada tahapan teorinya aja gitu? Bab 1 bab 2 aja gitu. Okay. Jadi begini, boleh Bapak Ibu cicil ya. Jadi misalnya gini, di RPP 1 itu siklus 1. Artinya Bapak Ibu sudah punya instrumen. Instrumen berarti langsung dipakai ya. Jadi misalnya kalau judul Bapak Ibu tuh misalnya Pak Budi judul PTK-nya apa? Judul PTK-nya kalau yang dulu itu demonstrasi, pasti sekarang beda, berarti optimalisasi PBL ya, optimalisasi PBL pada mata pelajaran PAI. Nah gitu kan, optimalisasi pelaksanaan PBL gitu. Oh, kenapa tidak penerapan aja? Penerapan model project based learning untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik pada materi apa? Materi yang saya gitu Bu. Paling itu kan sesuai dengan RPP saya kan. Betul. Supaya Bapak tidak banyak lagi pekerjaan. Gitu ya. Nah, itu di siklus 1. Artinya ketika Bapak Ibu mau melihat bagaimana hasil belajar siswa dari materi wudu taruhlah misalnya atau materi iman kepada hari akhir ya. Nah, Bapak kan ingin melihat nih awalnya pengetahuan siswa itu sampai mana? Iya. Ya, berarti biasanya dilakukan apa? Evaluasi. Pretest. Nah, jadi di hari pertama ketika Bapak masuk kelas, ya, pretest dulu siswanya pretest. Setelah pretest, baru masuk Bapak Ibu ngajar menggunakan model PBL sesuai yang ada di PTK Bapak Ibu. Iya. Gitu ya. Jadi sesuai tahapannya. Nanti Bapak Ibu lihat nih. Setelah selesai ngajar direfleksi, coba tadi kita sudah belajar tentang apa? Lihat tujuan pembelajaran arahnya kemana yang diinginkan. Siswa itu harus bisa apa atau bisa apa gitu ya? Oh bisa menyebutkan ciri-ciri atau ciri-ciri iman kepada hari akhir misalnya, atau ciri-ciri kiamat sugro dan seterusnya. Yuk, siapa yang sudah tahu tadi kita sudah belajar apa? Kan bisa ditanya siswa ya. Atau ciri-ciri kiamat sugro itu apa? Ditanya terus. Nah, oh ternyata masih banyak yang belum paham. Berarti lanjutkan lagi ke siklus 2 di pertemuan berikutnya. Ya, Bapak Ibu. Nanti di pertemuan kedua Bapak Ibu ngajar sesuai model itu, kemudian
akhirnya buat postes. Sejauh mana model PBL yang sudah Bapak terapkan dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada materi itu. Ya. Itu sudah selesai PTK-nya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu di hari pertama sudah punya data nilai pretest, ya nilai pretest. Oh ini rata-rata sekian nih, gitu. Sebetulnya nilai pretest itu bisa dilaksanakan di dalam PBM, bisa juga di luar. Tapi supaya terekam di dalam video kelihatan bahwa oh Bapak tuh melakukan PTK. Nah ini pretestnya, ya dokumentasi pretestnya. Karena nanti di laporan PTK itu harus nampak dokumen-dokumen yang Bapak Ibu lakukan. Oh ini sedang pretest, ini sedang kegiatan PBM, ini refleksi, atau ini sedang praktek, ini sedang postes, gitu. Ya seperti itu. Itu ya Pak. Oke, ya gitu Bu. Satu ya. Ya. Itu yang di dalam udah berarti yang di dalam langsung PTK juga. Kalau yang di luar Bu, teman-teman enggak gini teman-teman saya ada yang materinya tiap RPP itu beda-beda gitu Bu. Nah, itu berarti dia apakah seperti yang saya atau di luar gitu. Kalau yang di luar nih sebelum kita ke lapangan nih supaya bisa minus plusnya gimana gitulah. Yang di luar kelas nggak langsung PTK lah. Karena dia beda materi Bu RPP-nya. RPP 1 itu, RPP 2 itu gitu. Kalau saya sih RPP-nya sama, materinya puasa, pertemuan pertama puasa juga kan. Materinya kedua 3 materi karena memang seruntun gitu dan 3 kali 9 JP gitu kalau nggak salah, jadi itu 3 kali kan ya gitu Bu. Nah kalau yang di luar beda antara PTK dengan ngajar berarti Bapak besok ngajar biasa. Nah sekarang Bapak mencari waktu untuk melaksanakan PTK dengan siswa. Taruh misalnya, oh saya mau hari Jumat atau hari Sabtu. Hari Sabtu Bapak ngajar lagi sesuai dengan RPP yang ada di PTK Bapak Ibu. Oh capek berapa Bu? Nah itu mah resiko. Jadi setiap pilihan itu ada resikonya. Makanya saya wanti-wanti dari awal ke mahasiswa yang dulu saya bimbing. Tolong Bapak Ibu biar Bapak Ibu berjalan buat RPP dengan PTK itu relevan. Jadi sekali mendayung dua pulau terlampaui. Ya gini Bu, PTK sebetulnya semua juga nggak apa-apa silahkan. PTK-nya gini Bu, kegiatan di PTK nanti di videonya hanya postes saja, pretest, postes aja atau selain itu apa Bu? Buat PTK. Kalau untuk PTK sepertinya untuk foto saja. Fotonya, maksudnya foto apa Bu? Dokumen. Jadi misalnya mungkin kita sudah biasa untuk pengajaran RPP yang jelas teori dan pelaksanaan di lapangan mungkin dalam bentuk fisik yang tadi sudah diarahkan itu mungkin kita bisa menyesuaikan saja. Dan salah satunya juga saya hanya tambahan kalau tadi di dalam awal kita pembelajaran sebelum kita masuk ke pembelajaran kita mengucapkan assalamualaikum di akhir pembelajaran pun yang saya tahu dan kemarin sebagai guru pamong juga itu banyak dalam pelaksanaan di video pembelajaran itu dan mencantumkan penutupan dalam kita proses pembelajaran. Mohon tambahannya dan diperbaiki. Insya Allah mungkin kita sama-sama belajar dan ibu yang paling mungkin ujung tombak yang paling besar Ibu Sari, mudah-mudahan kita doakan semoga beliau sehat ya karena kita Amin. kepada ibu yang sudah mengarahkan tentang PPL ini mudah-mudahan apa yang sudah diarahkan oleh ibu yang barusan kita menyimak dengan baik bersama dalam realitas kita dalam proses pembelajaran mudah-mudahan bisa diterapkan terutama di minggu sekarang ini. Kita menunggu untuk sebentar tambahannya. Semoga semuanya tetap sehat terus. Kalau masalah tugas pasti Pak, Bapak Ibu tugas itu pasti ada.
pasti bukan hanya minggu-minggu sekarang, untuk minggu selanjutnya itu mungkin Ibu Bapak hari ini siap-siap saja untuk fokus untuk PPL ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dedi dan Bapak Ibu guru semuanya untuk pertemuan kita hari ini. Cukup sampai di sini dulu ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang sudah kita diskusikan bisa memberikan sedikit celah untuk Bapak Ibu melaksanakan PPL dan PTK di sekolahnya masing-masing, dan semoga diberikan kelancaran ya dan kemudian pelaksanaannya. Bapak Ibu, jika ada yang mau ditanyakan silahkan, tidak usah sungkan-sungkan tapi tidak japri gitu ya, langsung masuk di grup, karena kalau japri biasanya saya jarang buka-buka, kecuali nanti kalau sudah malam gitu ya. Nah, jadi silahkan melalui grup saja, supaya kalau melalui grup itu mungkin ada teman Bapak Ibu yang memang punya kendala yang sama atau masalah yang sama, itu bisa kita solusinya bareng-bareng begitu ya. Nah, itu mungkin Bapak Ibu yang kita diskusikan hari ini. Jangan lupa diisi di kolom reviewnya komentar Bapak Ibu atau tanggapan Bapak Ibu satu saja cukup gitu ya terkait kegiatan kita hari ini. Bapak Ibu, alhamdulillah kegiatan persiapan PPL 1 kita sudah laksanakan. Silahkan selama proses kegiatan 2, 3, 4 sampai 6 hari ke depan, jika Bapak Ibu ada kendala silahkan jangan sungkan-sungkan share di grup saja gitu ya. Karena saya tidak bisa nanya satu-satu ya gitu. Atau Bu, saya mau nge-share dulu RPP, barangkali ada yang perlu diperbaiki, silahkan boleh. Tapi jangan di sini di LMS saja langsung di space. Tapi tidak akan saya langsung nilai, hanya saya berikan komentar ini yang harus diperbaiki begitu ya. Oke, Bapak Ibu, itu yang bisa kita bahas hari ini. Marilah kita akhiri kegiatan persiapan PPL ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Kita foto bersama dulu nanti untuk dokumentasi. Ya. Ya, Bu Dede mau di on cam enggak? Gimana gayanya ya? Ya, 1, 2, 3 Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya masalahnya rumusan masalah satunya kan biasanya bagaimana hasil belajar siswa sebelum diterapkan model bla 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 untuk meningkatkan hasil belajar apa. Nah, rumusan masalah 2-nya biasanya bagaimana penerapan model project based learning dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada materi iman kepada hari akhir. Nah, artinya untuk menjawab rumusan masalah yang kedua ini, bagaimana penerapan model project based learning, artinya Bapak harus mendeskripsikan tahap demi tahap kegiatan pembelajaran yang Bapak lakukan dengan menggunakan model project based learning di bab 4 itu. Artinya misalnya ketika yang pertama misalnya tahapan project based learning itu misalnya peserta didik menganalisis masalah. Kegiatan pembelajaran seperti apa yang Bapak lakukan? Berarti dipoto di sana, Bu. Siswa melakukan analisis masalah itu dipoto. Misalnya Bapak menayangkan video diamati oleh siswa, berarti foto gitu ya. Jadi, Oke. tahap 1 analisis masalah, apa yang dikerjakan deskripsikan. Tahap 2 identifikasi atau apa, mencari solusi dan seterusnya lah. Jadi setiap tahap demi tahap di PTK itu ada bukti otentik. Ya, siap Bu. Gitu ya, Pak Bu. Pak Bu Ayu ya. Untuk Ya, Pak Cecep, boleh Pak Cecep dulu Mangga. untuk pretest. Sebentar Bu Ayu ya. Iya, Bu. Untuk pretest ataupun post-test itu bentuknya secara tertulis supaya nanti ada jadi lampiran, ataukah bentuknya seperti ketika kita melakukan persepsi gitu. Pertanyaan hanya lisan saja gitu ke siswa, seperti apa? Terima kasih. Terima kasih Pak Cecep.
dalam penelitian Bapak Ibu, yakinkan dokumen itu bisa meyakinkan pembaca. Jadi dokumen yang kita buat, misalnya tadi, kita mau mengukur bagaimana hasil belajar siswa setelah diterapkan model project based learning gitu ya. Untuk melihat peningkatan hasil belajar, artinya kita harus melihat hasil belajar sebelumnya. Artinya harus ada instrumen untuk mengukur kemampuan hasil belajar. Nah, biasanya kalau mengukur kemampuan hasil belajar itu aspek apa yang diukur Bapak Ibu? Pengetahuan, sikap, keterampilan. Pengetahuan, ya, aspek pengetahuan. Artinya ada pretest, berarti kita buat instrumen penilaian aspek pengetahuan. Kenapa Bu tidak bisa di tes lisan saja? Bisa tes lisan, tapi harus ada dokumen, berarti di video. Di mana jarang misalnya penilai itu mau mendengarkan video, pengennya praktis. Iya tidak? Kalau tulis, oh ini soalnya ada, hasil analisisnya ada, rata-ratanya sekian gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu itu biasanya membuat instrumen yang mengukur penilaian pengetahuan. Jadi tergantung nanti Bapak Ibu apakah yang diukurnya di PTK itu aspek pengetahuan, keterampilan atau sikap gitu ya. Tapi rata-rata pengetahuan gitu ya. Rata-rata pengetahuan. Berarti nanti harus ada instrumen yang mengukur aspek pengetahuan. Jadi dari mulai pretest sampai post-test. Jadi ada soalnya, ada kisi-kisi, ada soal, ada jawaban. Itu ada rubrik penilaian. Kalau untuk PG biasanya tidak ada rubrik penilaian. Kalau soalnya terbuka itu baru ada rubrik penilaian. Gitu ya. Jadi lebih baik Bapak Ibu buatkan soalnya dalam bentuk tes tulis. Terima kasih Bu. Ya, karena nanti ada lampiran instrumennya. Sama-sama Pak Cecep. Bu Ayu silahkan. Ya Bu, Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian sebelum saya mengutarakan pertanyaan, perlu diketahui saya di TK ya Bu ya? Iya Bu Ayu gimana? Ya, sebelumnya saya ingin mengemukakan pertanyaan, perlu Ibu ketahui, saya ngajar di TK. Oh iya. Nah, saya kebetulan kalau diurut dari ke belakang, Pak Yon itu menyarankan untuk membuat RPP itu temanya kalau bisa yang sedang berjalan pada semester saat ini. Kebetulan untuk semester 2 di penghujung itu adalah alam semesta. Nah, alam semesta saya mengambil subtemanya 3 Bu, banjir, gunung meletus, sama hujan. Nah, untuk PTK saya mengambil judul tentang penerapan lab rubbing art untuk melatih kemampuan motorik halus anak. Nah, kan dalam kegiatan TK itu Bu, dalam 1 hari kegiatan belajar TK itu harus mencakup 6 aspek kan, termasuk motorik halus, motorik kasar. Nah, sebenarnya judul PTK saya ini tidak sama dengan judul RPP saya. Tapi motorik halus itu termasuk pada aspek yang harus muncul dari setiap kegiatan belajar tiap harinya. Nah, kalau begitu gambarannya berarti saya apakah bisa disatukan saja? Misalnya judul RPP-nya masih tetap sama, cuman untuk kegiatan inti boleh dimasukkan kegiatan yang menjadi judul PTK saya. Apa seperti itu Bu gambarannya? Oke. Kalau motorik halus ini yang dilatihnya apa di sini? Menulis Bu, memegang pensil. Soalnya kan kemarin pas waktu COVID itu kan nggak efektif ke sekolah kan. Kaitannya dengan tema, tadi kan temanya tentang alam semesta. Nah, mereka megang pensilnya tuh untuk apa? Untuk tema yang mana? Untuk semua tema bisa Bu. Kalau motorik halus itu di kegiatan itu memang harus ada. Ya, yang Ibu pilih yang mana? Jadi misalnya ketika siswa megang pensil nih mau menggambar misalnya taruh sawah gitu ya. Atau daun misalnya. Nah, temanya yang mana gitu maksud saya? Oh, temanya mau yang misalkan banjir, misalkan menulis huruf hijaiyah. Banjir tapi huruf hijaiyah, menulis huruf hijaiyah misal gitu. Huruf hijaiyah banjir gimana? Ya kan ini kan maksudnya harus PAI-nya harus muncul. Jadi ketika
Ketika banjir itu nulis banjir kan kalau dimunculkan banjir BANJIR kan, kalau di PAI kan dimunculkannya kan PAI huruf hijaiyahnya yang dimunculkan. B ja sama ro itu menulis huruf hijaiyah lah intinya gitu. Oh gitu. Oke. Itu bisa disatukan bersama PTK Bu atau terpisah aja gitu untuk saya gambaran saya. Oke, yang penting gini, ketika Ibu kalau RPP itu mudah menyesuaikan Bapak Ibu, ya karena sudah biasa Bapak Ibu buat. Jadi misalnya Bapak Ibu sekarang sudah menentukan tema, karena sudah buat proposal tuh nggak bisa 1 malam 2 malam. Tapi kalau RPP semalam juga jadi. Yang penting Bapak Ibu tahu model apa yang mau digunakan, materinya apa, gitu ya. Jadi RPP lebih mudah menyesuaikan ke PTK. Jadi Ibu silahkan gunakan PTK yang sudah Ibu buat, ya. RPP tinggal menyesuaikan, ikuti saja. Tinggal nanti instrumen apa yang dibutuhkan. Instrumen itu harus bisa membantu menjawab rumusan masalah yang Bapak Ibu buat. Begitu, ya. Jadi misalnya bagaimana kemampuan motorik halus siswa dalam menuliskan huruf hijaiyah banjir, misalnya gitu ya. Nah, bagaimana mengukurnya? Berarti nanti harus ada lembar observasi untuk menilai kemampuan motorik halus siswa itu tentang menulis huruf hijaiyah misalnya. Apakah dari kerapihannya seperti apa, gitu ya. Kemudian tebal tipisnya atau bagaimana lah gitu. Itu Bapak Ibu yang lebih tahu. Begitu ya, Bu Ayu? Oh, iya, jadi bisa disatukan ya Bu ya, gitu kalau sekalian. Ya. Ya. Bu, terima kasih. Ya, sama-sama Bu Ayu. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Oke, sudah cukup kayaknya ya Bapak Ibu untuk pertemuan hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, yang belum bisa dipahami, silakan nanti Bapak Ibu bisa share di grup, ya. Bisa share di grup terkait pertanyaan. Nanti PPT, kemudian rubrik penilaian RPP, video, dan LK nanti akan saya share di grup, gitu. Ya. Ya, mungkin itu ya Bapak Ibu. Pak Guru Pamong, Pak Dedi, mungkin ada yang mau ditambahkan dulu, mangga dilihat. Mbak Dedi tambahkan. Siapa yang sudah diarah